saya akan fokus berbicara tentang KRIS. KRIS ini adalah suatu standar nasional, di mana standar ini dengan menggunakan teknologi QR code, ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menyediakan KRIS kita sebut adalah acquiring acquiring institution. Dialah yang biasanya menyediakan edisi. Kali ini adalah mereka lah yang menyediakan QR code, ya. Lalu QR code yang kita kembangkan adalah bisa digunakan cukup handphone daripada nasabah, ya, handphone daripada pemilik, katakanlah apakah itu fintech ataupun untuk perbankan, tinggal melakukan scan di QR yang ada di merchant. Pada tanggal 17 Agustus telah diresmikan KRIS MPM. KRIS MPM itu adalah KRIS, ya, QR yang ada ditaruh di merchant-merchant, ya. Dan di merchant-merchant itu sudah diluncurkan 17 Agustus yang lalu tahun 2019. Jadi memang Bank Indonesia sudah memikirkan visi ke depan, ya, supaya digitalisasi ini terjadi di UMKM. Nah, untuk itu 17 Agustus telah di-launching dan akan dikembangkan bukan aja QR-nya di merchant, tapi QR-nya juga ada di handphone daripada nasabah. Jadi yang ke depan cukup menunjukkan handphone dan di-tap ke mesinnya merchant, otomatis akan terjadi transaksi, ya. Dan sebagai informasi, November 2021 sudah banyak rekomendasi yang kita keluarkan kepada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dalam bidang penyediaan, ya, penyediaan daripada KRIS, ya. Ada 103 surat rekomendasi pada KRIS dan 69 diantaranya sudah terdaftar di PJP KRIS berizin, ya. Ya. Selain daripada KRIS untuk transaksi di merchant, kita ASPI juga sedang mengembangkan KRIS Customer Present Mode, ya. CPM ini adalah Customer Present Mode, yaitu KRIS yang berada di customer yang memiliki QR-nya, ya. Lalu ada lagi KRIS TTS. TTS itu apa sih? Transfer, tarik, dan setor. Artinya nanti kalau mau tarik dan setor ataupun transfer di ATM, ya, itu cukup transaksi dengan melakukan scan QR di ATM pemilik daripada bank-bank yang memiliki ATM, ya. Jadi itu kita kembangkan, tujuannya adalah untuk membantu. Kami menyadari bahwa teman-teman di UMKM kadang-kadang tidak semua terjangkau dengan KRIS. Tetap butuh yang namanya tarik setor, ya, maupun juga transfer untuk membeli sesuatu, ya. KRIS cross border telah dikembangkan juga. Jadi ini adalah kita akan start dengan KRIS cross border, artinya pemilik QR di Indonesia, ya misalkan saya punya tabungan di bank A, lalu saya gunakan handphone, sedang jalan-jalan ke Thailand katakanlah, maka bisa digunakan di sana. Demikian juga sebaliknya, nasabah di bank di Thailand maupun di Malaysia, kalau jalan-jalan ke Indonesia bisa melakukan transaksi juga. Tujuannya adalah ingin membantu para UMKM di Indonesia supaya mereka jika jalan-jalan ke masing-masing daerah, mereka bisa langsung transaksi, ya. Dan ini akan dalam waktu dekat akan dilakukan launching maupun implementasi daripada KRIS cross border ini. Next. Nah, ini adalah perkembangan daripada transaksi KRIS, ya. Secara volume transaksi kita tahu terus naik mencapai 59 juta, ya.
dan juga secara nilai rupiah sekarang sudah mencapai 2,9 triliun ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa total transaksi terus naik, average terjadi kenaikan 15,66% per bulan ya, dan secara nilai juga terjadi kenaikan 11% per bulan. Ini cukup bagus dan tentunya ini menjadi suplemen bagi alat-alat pembayaran yang lain seperti kartu kredit ya, dan juga kartu debit. Dan kita lihat memang kartu kredit dan kartu debit pun mulai menurun karena tadi kembali lagi mereka relatif inginnya adalah face to face. Dengan kris ini bukan aja bisa digunakan secara offline, tapi juga untuk online juga. Jadi ini adalah cara-cara baru yang ke depan kita harapkan bisa memiliki nilai tambah khususnya untuk UMKM di Indonesia. Next. Ini adalah jumlah merchant-nya 11 juta dan informasi terakhir per 1 November yang kita sudah submit adalah lebih dari 12 juta dan target Bank Indonesia tahun ini 2021 itu memang 12 juta. Jadi sudah lebih daripada target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Average growth-nya juga bagus ya. Dan saya tadi mendengar dari Pak Gubernur memberikan arahan sekarang bukan hanya merchant-nya, bagaimana nasabahnya bisa mau datang dan menggunakan kris. Jadi ini adalah tantangan kita bagi industri untuk ke depan kita tingkatkan ya. Jadi lalu berdasarkan kriteria merchant tadi disebutin ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, dan juga ada yang besar. Di sini kalau kita lihat makin banyak daripada industri baik mikro, kecil dan menengah yang terus tumbuh ya. Kalau kita lihat yang mikro dan kecil tumbuhnya cukup pesat dibandingkan yang usaha bisnis yang besar ya. Jadi di sini terlihat ini sangat solusi yang cukup menarik dan cukup baik bagi UMKM. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran saja. Kita coba potret di tahun 2020 dan 2021 ya. Secara volume transaksi on us dan off us. Mungkin bingung, apa itu on us, saya itu off us. Apa itu? Artinya kalau kan tadi ada QR ya di-provide oleh Bank A, tetapi saya juga punya mobile banking di-provide oleh Bank A. Maka mobile banking Bank A kalau ditransaksikan dengan men-scan QR-nya Bank A itu disebut transaksi on us. Tapi kalau QR-nya Bank A tetapi mobile banking-nya ataupun apps-nya adalah Bank B atau Bank C, nah ini yang disebut off us. Itu aja supaya saya mohon maaf saya memberikan teknis sedikit, tetapi kenapa kok saya menyampaikan ini penting? Ini adalah yang sebelah kanan. Terlihat bahwa transaksi off us itu lebih tinggi daripada ya transaksi on us. Artinya dengan kris sudah terjadi interkoneksi dan interoperability. Jadi teman-teman UMKM pun tidak perlu misalnya dari Bank A dipaksa supaya menggunakan dari Bank A pakai QRIS-nya Bank A. Enggak demikian. Tapi kita harapkan silahkan saja. Spirit yang kita harapkan daripada ASPI adalah cukup satu QRIS, ya banknya boleh mana aja karena cukup satu QRIS, tetapi siapapun issuingnya bisa digunakan. Ya, supaya transaksi tetap terjadi ya. Next-nya ya. Nah, ini adalah fokus ke depan. Ini sekedar informasi, rata-rata volume transaksi kris di merchant per bulan sekarang mengalami kenaikan.
memang ada dampak waktu pandemi yang lalu, ya 2020. Namun 2021 sudah mulai terjadi kenaikan, walaupun waktu PPKM darurat mengalami penurunan. Tapi kami percaya bahwa kris menjadi salah satu solusi dalam rangka memitigasi ataupun menghindari kontak langsung antara penjual dan pembeli. Disinilah kita lihat tiket size-nya pun juga naik. Sekarang rata-rata sudah hampir 300.000 ya. Ya, mungkin dulu tiket size yang kecil-kecil sekarang sudah menjadi tiket size yang lebih besar ya.